Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 10 Juni tahun 2022 ini, saya akan mengomentari aparat militer menjual amunisi ke pemberontak KKB di Intan Jaya, Papua. Sebagian kecil warga Papua masih bergolak minta merdeka dari negara Indonesia dengan organisasinya KKB, di mana mereka melakukan pemberontakan, sering melakukan pembakaran, pembunuhan orang, dan lain sebagainya. Setelah nanti rumah dibakar, mereka masuk hutan, karena hutan itu mereka mengetahui alamnya, mengetahui seluk-beluknya semua, sehingga militer pun sulit mengatasi mereka. Di antara anggota militer, ada yang menjual amunisi berupa 4 senjata dan ratusan peluru kepada pemberontak di Intan Jaya, Papua. Amunisi yang dijual tersebut puluhan juta harganya. Jadi semua militer yang dikirim ke Papua, ada sebagian kecil memanfaatkan mencari uang atau rezeki lewat menjual senjata. Rupanya semua manusia memanfaatkan situasinya untuk melakukan perbuatan mencari uang tersebut, seperti pejabat negara. Kalau dia menjadi kepala daerah dan lain sebagainya, dia melakukan perbuatan korupsi sesuai dengan bidangnya. Penegak hukum juga begitu, karena dari kaitannya penegak hukum itu, dia bisa dapat uang yang haram sifatnya. Sehingga dia sama juga saja, orang ditugaskan bertugas di Papua untuk menekan para pemberontak, tapi sebagian ada memanfaatkan mencari rezeki dengan menjual senjata kepada KKB tersebut. Bagi militer tersebut yang penting dapat uang, tidak peduli senjata tersebut digunakan membunuh temannya sendiri. Karena kalau orang menjual senjata, militer menjual senjata kepada KKB, sama saja itu menjual barang tersebut untuk membunuh temannya nanti. Teman-temannya seperjuangan di Papua tersebut yang ingin melindungi masyarakat dari serangan-serangan KKB tersebut. Perbuatan anggota militer menjual senjata kepada pemberontak KKB di Intan Jaya, Papua merupakan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara, melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya yaitu hukuman mati, seumur hidup, hukuman badan maksimal 20 tahun. Dapat dikenakan hukuman mati berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan 4 syarat. Pertama, negara dalam keadaan darurat yang disebut dalam keadaan yang diatur dalam undang-undang. Kedua, syarat kedua adalah dalam keadaan bencana alam. Tanah longsor, bencana alam ini terdiri daripada tanah longsor, gempa bumi, banjir, bandang, COVID-19, dan lain sebagainya. Salah satu saja syaratnya dipenuhi, sudah dapat dikenakan hukuman mati. Mengulangi perbuatan korupsi. Jadi seseorang baru ditahan karena melakukan perbuatan korupsi, sudah selesai menjalani hukumannya, belum lewat 5 tahun, dia melakukan perbuatan korupsi lagi. Hal ini yang disebut mengulangi perbuatan korupsi, dapat dikenakan hukuman mati. Resesi keuangan dan resesi ekonomi. Di mana resesi keuangan, negara kesulitan mendapatkan uang, membayar gaji pegawai pun kesulitan, tetapi saat itu orang melakukan korupsi. Demikian juga resesi ekonomi, di mana semua perekonomian sepi, tidak ada yang membelinya, dan pada saat itu orang melakukan perbuatan korupsi, maka dapat dikenakan hukuman mati. Salah satu syarat dipenuhi dari 4 syarat, dapat dikenakan hukuman mati. Sekarang ini masih dalam virus corona, termasuk sebagai bencana alam, dapat dikenakan hukuman mati bagi yang melakukan perbuatan korupsi tersebut. Jadi ini yang saya lihat, di mana
menjual senjata tersebut, di mana sebagian kecil militer itu pada saat tugas ke Papua dia menjual senjata pada KKB. Senjata tersebut yang dijual ada 4 jenis, 4 buah dan 100-an peluru, dan mereka menjual tersebut harganya puluhan juta, sehingga disempatkan juga samping dia bertugas mencari uang, yaitu lewat jalan menjual senjata, karena dia tahu seluk-beluk senjata tersebut. Jadi sama juga seperti manusia lainnya melakukan perbuatan korupsi, menyesuaikan situasi tersebut dengan tugasnya. Kalau orang kepala daerah melakukan perbuatan korupsi atas uang negara tersebut karena dia menjabat di sana, itulah saya lihat. Jadi perbuatan menjual senjata tersebut merupakan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara, yang melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang ancaman hukumannya hukuman mati seumur hidup dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Jadi itu yang saya lihat, masalah korupsi tersebut banyak akibatnya. Syarat-syaratnya juga ada 4 syarat untuk mengenakan hukuman mati tersebut. Syarat pertama, negara dan keadaan darurat. Kedua, bencana alam. Ketiga, mengulangi perbuatan korupsi. 4, resesi ekonomi dan resesi keuangan negara. Salah satu syarat tersebut dipenuhi, dapat dikenakan hukuman mati. Sekarang ini masih dalam virus corona sebagai bencana alam, dapat dikenakan hukuman mati. Sekian dan terima kasih.